Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan sebuah presentasi mengenai Just in Time atau JIT dalam mata kuliah pengendalian kualitas. Untuk anggota-anggota kelompok kami ada Ahmad Atfa Alfiansyah, kemudian ada Bagus Cahyo Wibowo, kemudian ada Revo Alfian Kaunang, dan yang terakhir ada Zahran Pratama Zain. Oke, dengan saya Bagus Cahyo Wibowo. Di sini saya akan sedikit memberitahu pengertian apa itu JIT. Untuk JIT itu sendiri atau just in time ya, itu sistem produksi yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Mungkin gampangnya JIT itu konsep di mana bahan baku yang digunain buat aktivitas produksi ataupun manufacturing itu didatengin dari pemasok ataupun supplier itu pas bahan itu dibutuhin sama proses produksi. Jadi akan sangat menghemat, bahkan meniadakan biaya persediaan barang ataupun penyimpanan barang atau stocking cost. Oke, untuk selanjutnya apa sih tujuan utama dari JIT itu? Di sini ada 6 dari tujuan utama JIT. Yang pertama itu ada zero defect atau tidak ada barang yang rusak. Artinya produk yang dihasilin itu harus bebas dari namanya cacat ataupun rusak. Tujuannya sendiri ya supaya nggak ada barang yang harus dibuang ataupun diperbaikin karena cacat ataupun rusak. Karena kan kalau misalkan diperbaikin ataupun dibuang itu bakal rugi ya. Misalkan diperbaikin pun akan ngebuang waktu dan juga biaya. Kemudian ada zero setup time atau tidak ada waktu setup. Di sini maksudnya itu waktu buat nyiapin mesin sebelum produksi itu harus minimal mungkin. Kenapa? Karena biar mesin bisa langsung digunain buat produksi tanpa waktunya tuh banyak terbuang, tanpa banyak waktu yang terbuang. Kemudian ada zero load of excesses atau tidak ada kelebihan load gitu. Yang artinya produksi itu nggak boleh berlebihan dari yang dibutuhin. Kenapa? Buat ngehindarin yang namanya penumpukan barang yang belum tentu kedepannya bakal dipakai ataupun dijual sama perusahaan. Selanjutnya ada zero queues atau tidak ada antrian, yang maksudnya tuh barang nggak boleh numpuk atau ngantri di tiap proses produksi, jadi harus tetap jalan terus untuk ke proses selanjutnya. Untuk proses 1, kedua, ketiga itu tetap harus berjalan, tidak ada berhenti, karena ya biar barang juga bisa secepatnya diproses dan nggak ada nunda proses lainnya. Jadi nggak ada yang namanya bottleneck atau titik macet pada proses produksi pas produksinya berjalan. Kemudian ada zero breakdown atau tidak ada kerusakan mesin, yang mana mesin harus selalu dalam kondisi siap pakai dan nggak rusak, yang ya supaya produksinya nggak keganggu sama nggak ada downtime gitu. Jadi ya makanya di maintenance sama perawatan jadi kunci buat ngejaga mesin biar tetap benar gitu. Terakhir ada zero lead time, yang artinya nggak ada jeda waktu dari pemesanan ke pengiriman, yang mana produk harus bisa langsung dikirim ke pelanggan begitu selesai diproduksi, jadi langsung bisa dikirim ke konsumen gitu. Jadi tujuannya buat mempercepat pelayanan ke konsumen juga, buat ningkatin kepuasan konsumen. Lanjut, ini di slide ini kita membahas 7 pos pemborosan atau 7 waste yang tidak ingin ada di JIT. Yang pertama ada overproduction. Overproduction itu kayak produksi melebihi kebutuhan. Ini membuat barang kayak menumpuk dan membuang sumber daya. Terus yang kedua ada waiting. Waiting tuh kayak menunggu kayak entah mesin rusak atau barang-barang belum datang atau pekerja nganggur gitu. Terus lanjut ke transportation. Transportation tuh kayak pergerakan barang yang nggak perlu gitu, kayak meningkatkan biaya, kayak lebih boros biaya dan waktu gitu. Terus keempat ada over processing atau pekerjaan yang diperlukan tapi malah dilakuin gitu. Terus inventory itu kayak stok berlebih. Ini berhubungan dengan overproduction, kayak
Kalau misalkan kebanyakan barang malah inventory malah kebanyakan dan takutnya bikin rusak gitu. Terus ke-6 ada motion tuh kayak gerakan yang tidak efisien. Terus yang ke-7 ada defect tuh kayak produk cacat yang menyebabkan kayak bakal dibuang atau kerja 2 kali untuk membenarkan gitu, membetulkan. Terus lanjut ke slide 6 yaitu teknik JT. Nah, untuk mengatasi pemborosan tadi tuh JT mempunyai teknik-teknik. Di sini tuh ada 5 teknik. Yang pertama ada diversifikasi. Diversifikasi adalah kayak menyesuaikan si produk dengan permintaan pasar yang dinamis agar tidak terjadi kelebihan stok. Terus lanjut kualitas tuh kayak meningkatkan mutu dan agar si proses ini tidak terjadi cacat. Lanjut ke perubahan tuh kayak harus adaptasi dengan cepat antara permintaan dan atau desain produk itu. Lanjut ke 4 ada penjadwalan kayak jadwal produksi itu harus yang efisien dan stabil, yang harus akurat lah agar kerja tuh lancar dan minim waktu. Terus terakhir ada ukuran lot. Nah, ini mengurangi ukuran lot produksi agar waktu tunggu lebih pendek dan stok tidak menumpuk. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke elemen-elemen dalam JIT. Nah, elemen-elemen dalam JIT ini maksudnya fundamental dia untuk mencapai tujuan dari JIT ini kan gimana caranya pelanggan ini dapat suatu barang ini tepat waktu, terus juga mengurangi pemborosan dari segi produksinya kan. Nah, yang pertama ada pengurangan waktu setup. Nah, yang pertama yang buat pengurangan waktu setupnya ini tuh mulai dari dia nyeting mesin, mulai dari dia pergantian mesin itu bisa lebih fleksibel. Nah, terus ada aliran produksi lancar atau layout. Nah, layout yang dimaksud nih layout dari si pabriknya. Contoh, misal dari produksi A ke produksi B itu jaraknya seberapa jauh. Terus juga misalnya sedekat itu jaraknya berliku-liku atau gimana. Jadi ada penentuan layout. Begitupun dengan gudangnya. Gudang itu kan udah pasti numpuk. Nah, maka dari itu kalau misalnya dia numpuk, biar proses pengambilan itu gampang, itu juga ada layoutnya. Nah, terus ada produksi tanpa kerusakan mesin. Nah, udah pasti dong, ini berarti harus sering-sering di maintenance. Nah, yang keempat ada penjadwalan produksi yang stabil dan terkendali. Nah, kalau penjadwalan produksi yang stabil dan terkendali ini ya wajib lah, karena kan balik lagi ke tujuan itu kan gimana caranya pelanggan ini tepat waktu kan, dapat barang apa yang tepat waktu kan. Jadi harus perlu penjadwalan yang terstruktur dan stabil lah. Terus adanya peranan dan support operator produksi. Yang namanya mesin itu kan pasti ada operatornya, ada yang menjalankan mesinnya. Nah, maka dari itu harus ada satu orang yang punya tanggung jawab tentang di bagian mesinnya. Jadi nggak cuman penggunanya tanggung jawab ini biar dia ngecek nih, inspeksi nih tiap pergerakan atau tiap proses produksinya ini ada cacat atau enggak. Nah, yang ke-6 ada hubungan yang harmonis dengan pemasok. Nah, kalau poin 6 ini lebih ke lebih agar pemasoknya ini tuh tepat waktu buat ngasih ke pabriknya ini. Jadi biar nggak ada ngaret, karena kalau misalnya ngaret ini proses produksi ini bakal berhenti lah. Terus juga ada produksi tanpa cacat. Nah, maksudnya produksi tanpa cacat nih pada tiap proses produksi ini tuh dia ini cek terus berkala. Jadi nggak cuman pas udah jadi dicek berkala, tapi dia terus-terusan dicek di tiap proses produksi. Nah, biasanya kalau misalnya ada mesin yang udah ngedetect kalau misalnya ada cacat, dia bakal ngeberhentiin proses produksinya itu.
Nah, yang terakhir ada sistem Kanban. Nah, kalau yang ada yang belum tahu sistem Kanban itu apa? Sistem Kanban tuh dia agar apa ya, penjadwalan atau misal proses produksi ini tuh terstruktur. Jadi ada kayak tiga tabelnya itu isinya to do apa yang harus dilakukan, doing yang sedang dilakukan, dan done. Dan itu habis itu baru kelihatan outputnya apa. Nah, itu biar kita tahu nih proses produksinya mana yang lagi jalan, proses mana yang harus kita lakuin, terus proses mana yang udah selesai. Jadi terstruktur. Nah, kalau misalnya itu di tiap pabrik ada yang masih manual, dia tulis kertas pakai tabel gitu, ada juga yang bisa langsung di desain gitulah. Jadi tinggal dipencet-pencet doang terus ditempel di mading gitu. Terus lanjut ke kelebihan dan kelemahan JIT. Nah, kelebihan udah pasti nih. Pertama ada efisiensi operasionalnya meningkat. Terus yang kedua ada biaya produksinya menurun. Nah, kalau biaya produksinya menurun ini kenapa menurun? Karena dia barang ini kan sesuai request ya. Otomatis gak banyak barang yang harus didata. Jadi biaya dari segi staff pun, dari segi yang inspeksinya tuh turun. Terus juga biaya kebutuhan gudang pun turun. Jadi dia nggak perlu banyak-banyak gudang. Terus juga intinya lebih ke situ sih, lebih ke dari segi gudang, terus dari segi staffnya, dari segi dari segi SDM-nya, dari segi harus return barangnya, itu jadi dia pasti menurun. Nah, pengurangan kebutuhan gudang udah pasti, jadi dia nggak perlu banyak gudang, udah terdata lah buat proses produksi yang sekian itu cuma butuh satu gudang. Oke, jadi dia cuma butuh satu gudang, jadi dia nggak butuh gudang yang banyak. Nah, yang keempat ada fokus pada kualitas. Nah, fokus pada kualitas ini tuh yang tadi udah saya bilang itu zero defect. Nah, zero defect ini yang harus dikasih monitoring produksinya itu secara berkala dan secara di proses tiap produksinya. Terus kertas kerja dapat lebih simpel, ini lebih ke ya karena paperworknya ini cuman berdasarkan request doang. Jadi dia nggak bakal banyak tentang paperwork. Nah, penghematan dapat dialihkan ke inovasi. Nah, inovasi yang dimaksud nih kayak entah iklan tentang produknya atau gimana. Jadi dia karena tadi yang udah pasti tuh biayanya menurun. Nah, jika ada penghematannya bisa dialihin ke inovasi yang kayak gitu. Nah, lanjut ke kelemahannya. Ketergantungan tinggi pada permintaan historis. Nah, kalau ketergantungan tinggi pada permintaan historis nih, dia kan by request. Jadi kalau misalnya suatu waktu permintaan itu ngelonjak, dia bakal kewalahan lah. Kalau misalnya dia kan secara berkala bakal sama semua kan. Cuman kalau misalnya suatu waktu melonjak, dia bakal kewalahan. Gak bakal sanggup. Terus risiko kehabisan stok. Nah, risiko kehabisan stok nih berkorelasi sama yang pertama. Jadi kalau misalnya ada permintaan yang melonjak, dia nggak punya buffer buat nyediain stoknya, dia persediain ya. Nah, tergantung pada pemasok. Makanya kenapa harus tadi yang dijelasin di elemen-elemen dalam JIT itu dia harus punya hubungan yang harmonis dengan pemasok. Karena kalau misalnya nanti ada ketelatan dari pemasoknya ini, proses produksinya ini bakal bener-bener berhenti kalau misalnya ada bahan baku yang telat. Kemudian di sini ada studi kasus penerapan dari just in time atau JIT. Jadi pertama kali tuh just in time atau JIT dipopulerkan oleh salah satu perusahaan otomotif, yaitu Toyota. Toyota menamakan sistem produksinya sebagai Toyota Production System atau TPS. Nah, hal yang melatar belakangi si Toyota ini membuat Toyota Production System itu adalah menghadapi keterbatasan sumber daya nih pada saat pasca Perang Dunia Kedua. Sehingga agar si Toyota ini menjadi lebih efisien dan lebih kompetitif lagi dari para pesaingnya pada waktu itu, mereka melakukan penerapan dari just in time atau JIT. Untuk implementasinya sendiri, JIT di Toyota itu salah satunya ada produksi sesuai permintaan atau pull system.
Jadi Toyota ini memproduksi barang kendaraan dan melakukan pembelian komponennya itu berdasarkan permintaan konsumen. Jadi bukan melalui peramalan. Misalnya contohnya dalam sebuah kendaraan membutuhkan 100 baut. Nah, si Toyota ini akan melakukan pembelian komponen baut tersebut sebanyak 100 baut juga tanpa kurang dan lebih. Kemudian yang kedua itu ada sistem Kanban atau dengan menggunakan kartu produksi. Jadi setiap komponen-komponen yang ada diberikan kartu produksi yang berisi nama komponen, kemudian ada kodenya dan juga ada lokasi penyimpanannya. Nah, untuk sistemnya sendiri itu sistemnya dapat melacak barang apa yang telah digunakan atau telah terjual dalam jumlah yang berapa. Kemudian nanti sistem akan melakukan stok yang sama nih dengan komponen yang sama dan juga jumlahnya yang sama juga. Kemudian yang ketiga ada pengendalian kualitas di sumbernya atau JIDOKA. Jadi si Toyota menerapkan konsep JIDOKA. Konsep JIDOKA ini adalah setiap pekerjanya berhak untuk melakukan penghentian laju produksi untuk apabila ada misalnya masalah-masalah yang terjadi. Hal ini menyebabkan untuk mencegah cacat dari suatu produk atau dan mencegah kerusakan yang lebih besar lainnya. Kemudian ada kesimpulan. Untuk kesimpulan, just in time atau JIT adalah sebuah pendekatan sistem produksi dengan konsep hanya memproduksi apa yang dibutuhkan dalam jumlah yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkannya. Sistem ini menekankan pengurangan pemborosan dengan menghilangkan 7 jenis waste. Untuk teknik yang digunakan itu ada penjadwalan stabil, pengurangan waktu setup, sistem Kanban untuk kontrol aliran produk dan lain-lainnya. Kemudian keberhasilan JIT ini juga bergantung pada aliran produksi yang lancar, dukungan operator, dan hubungan baik dengan pemasok yang membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, dengan penerapan JIT ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional karena meminimalkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses produksinya. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.